Kalau kita lihat tadi dalam ayat Al-Qur'an diakhiri dalam ayat khumus itu adalah apa? In kuntum amantum billah. Yang artinya itu menjadi sebuah garis bawah kalau kalian beriman kepada Allah. Jika orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Tidak perlu membayar khumus. Jika mereka beriman kepada Allah, maka mereka punya ikatan kepada Allah untuk mengeluarkan 1/5 dari hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, Dana Mustadafin sebagai lembaga pengelola dana syar'i menyajikan bincang khumus dengan tema Kapan Khumus Disyariatkan. Bersama saya Ustadz Said Muhsin Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dengan tema tersebut 2 poin Said yang ingin kami ketengahkan. Yang pertama, sejarah pensyariatan khumus. Kemudian kedua, sebab turunnya ayat ghanimah di dalam surat Al-Anfal ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Terkait dengan poin pertama tadi, kalau kita tarik dari masa yang lebih jauh lagi, misalnya di alam penciptaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tentunya dia yang memiliki ilmu yang maha luas, mengetahui sebelum dan sesudah penciptaan, dan termasuk menetapkan hukum-hukum, undang-undang yang disebut sebagai hidayah takwiniyah. Hidayah takwiniyah berlaku bagi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun selain itu juga ada hidayah lainnya yang disebut dengan hidayah tasyri'iyah. Hidayah tasyri'iyah yang khusus bagi umat manusia. Hidayah tasyri'iyah dan hidayah takwiniyah itu yang dimaksudkan adalah petunjuk dalam hubungan sebab akibatnya manusia di dunia ini, antara hubungan manusia, alam semesta, dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap manusia mendapatkan hidayah melalui akalnya, melalui fitrahnya, melalui jalan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka semuanya. Adapun hidayah tasyri'iyah itu merupakan syariat ataupun aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya dengan tata cara tertentu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan manusia melaksanakan ibadah tersebut, di mana salah satu ibadah yang merupakan asas dan pilar dalam Islam itu adalah mengeluarkan sedekah, zakat ataupun khumus. Seringkali di dalam ayat Al-Quran berbicara tentang sedekah itu bersifatnya umum, yang terkadang sedekah itu bermakna zakat dan terkadang sedekah itu juga bermakna khumus. Begitupun juga zakat, wa atuz zakah, sering kita mendengar dalam ayat Al-Quran. Bahkan Amirul Mukminin dalam sholatnya pun mengeluarkan zakat, meskipun zakat di situ termasuk daripada sedekah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana kita mesti mengeluarkan
sebagian dari apa yang kita miliki, sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita. Nah, di dalam ajaran Ahlul Bait itu terkhususnya kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan khumus. Ya, artinya khumus itu adalah 1/5 dari harta yang kita miliki, yaitu 20% kalau kita persentasekannya. Ya, terkait tadi ayat suci yang telah saya bacakan tadi, kalau kembali pada atau merujuk pada sebab turunnya ayat itu, menunjukkan bahwa khumus disyariatkan di masa pada waktu itu, yaitu pasca perang Badar, dan dijelaskan di situ di dalam tafsir seperti tafsir Al-Mizan mengenai bahwasanya antara sejumlah sahabat atau muslimin itu terjadi perdebatan mengenai pembagian ghanimah. Ghanimah yakni harta rampasan perang. Ya. Dan kalau itu yang pertama, kemudian yang kedua, kalau merujuk pada sejarah, itu juga sejarah menjelaskan sebelum Islam itu ada ketentuan, misalkan khususnya di Arab itu setiap kepala suku atau pimpinan perang itu berhak mendapatkan 1/4 dari harta rampasan perang. Ya, melalui adanya perang itu, kemudian yang menang itu mendapatkan harta rampasan perang itu, dan 1/4-nya untuk pimpinannya. 1/4-nya untuk pimpinannya. Kemudian setelah Islam baru sebagai ganti itu diberlakukan bukan 1/4 tetapi 1/5 dari harta rampasan perang. Betul. Namun pertanyaannya, apakah khumus itu terbatas pada harta rampasan perang atau berlaku juga dalam harta lainnya? Iya, betul. Artinya asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab daripada kejadian yang menyebabkan turunnya sebuah syariat itu di sebuah kejadian tertentu. Namun kejadian itu tidak melazimkan bahwa syariat itu berjalan ketika terjadinya sebuah kejadian tersebut. Itu hanya menjadi sebuah momen untuk turunnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun mengeluarkan khumus itu ketentuannya, syariat, aturannya melalui Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia untuk mengeluarkan 1/5 dari harta yang dia miliki. Namun momen di saat dia mesti mengeluarkan 1/5 dari hartanya saat itu adalah turunnya kapan ayat itu? Waktu perang Badar. Ya, menarik ini Sayyid, bahwasanya mungkin dari perbincangan kita dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penciptaan manusia itu adalah kesempurnaan dirinya, yang kemudian dalam menunaikan kewajiban khumus itu dalam rangka qurbatan ilallah. Tentunya di situ ada kepentingan, ada maslahat bagi si mukallaf sendiri dan bagi sesama, yakni sesama muslimin, sesama mukmin. Nah, kalau kita lihat tadi dalam ayat Al-Qur'an diakhiri dalam ayat khumus itu adalah apa? In kuntum amantum billah. Yang artinya itu menjadi sebuah garis bawah kalau kalian beriman kepada Allah. Jika orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Enggak perlu membayar khumus. Jika mereka beriman kepada Allah, maka mereka punya ikatan kepada Allah untuk mengeluarkan 1/5 dari hartanya. Nah, Said, memang bicara soal khumus ini sangat luas ternyata, dan karena keterbatasan waktu ya bisa kita sambung ke episode lainnya, insyaallah. Demikian pemirsa yang budiman tentang kapan khumus itu disyariatkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dana Mustatafin, Wah, peduli dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.